Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metode penelitian dan penulisan ilmiah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode pengumpulan data, model pengembangan, dan pemikiran penelitian. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah yang pertama metode pengumpulan data, yang kedua model pengembangan, yang ketiga adalah kerangka pemikiran penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari teknik pengumpulan data, model pengembangan, dan kerangka pemikiran. Teknik pengumpulan data berisi tentang metode pengumpulan data yang dilakukan baik data primer maupun data sekunder dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi sering disebut sebagai pengamatan. Observasi biasanya digunakan untuk menelusuri atau mencari tahu sesuatu dari sebuah fenomena yang ada. Observasi biasanya dilakukan untuk meninjau, mengawasi, dan meneliti suatu objek sehingga mendapatkan data yang sifatnya valid. Selain itu, observasi juga kerap diartikan sebagai kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh manusia pada objek terkecil di dalam kehidupan, sehingga intinya observasi ini mengkaji peristiwa dan aktivitas tertentu. Berdasarkan pengetahuan dan penemuan dari pengamatan yang dilakukan, informasi yang didapatkan dari hasil observasi tersebut kemudian akan sangat berguna untuk penelitian lanjutan. Biasanya hasil atau informasi yang didapat dari observasi ini merupakan fakta yang bersifat objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika melakukan observasi, peneliti tidak bisa hanya mengambil kesimpulan dengan membubuhkan opini karena opini setiap user berbeda dan tidak selalu berdasarkan fakta atau objek yang diteliti. Jenis observasi terdapat ada 3, yang pertama adalah observasi partisipasi, yang kedua adalah observasi sistematis, dan ketiga adalah observasi eksperimental. Observasi partisipasi ini merupakan jenis pengamatan yang biasa dilakukan dengan aktif, terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Pengamat harus terjun langsung untuk melakukan proses observasi dan mengamati langsung sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati. Observasi sistematis ini merupakan pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang sudah dirancang sebelumnya tanpa melanggar ketentuan tersebut. Agar dapat melakukan observasi jenis ini, maka pengamat harus menentukan dulu faktor yang mendasari untuk melakukan pengamatan. Observasi eksperimental ini dilakukan dengan melakukan tindakan untuk mengendalikan situasi yang kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena yang akan diteliti. Macam-macam observasi, yang pertama adalah observasi menurut peranan observer, yang kedua adalah observasi menurut situasi, yang ketiga adalah observasi menurut sifatnya. Observasi menurut peranan observer itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah observasi partisipan, observasi yang mana observer itu ikut aktif di dalam kegiatan observasi. Observasi non partisipan artinya observer di sini tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan observasi atau hanya mengamati dari jauh. Bagian ketiga adalah observasi quasi observer, di mana maksudnya observer seolah-olah turut berpartisipasi, namun sebenarnya hanya berpura-pura saja dalam kegiatan observasi. Observasi menurut situasi, di mana ada 3 jenis. Yang pertama adalah free situation, di mana observasi ini dijalankan dalam situasi bebas dan tidak ada hal-hal yang atau faktor yang membatasi jalannya observasi. Yang kedua adalah manipulate situation, atau observasi yang situasinya sengaja diadakan tetapi sifatnya terkontrol atau dalam pengontrolan observer. Yang ketiga adalah partial controlled situation. Observasi ini merupakan campuran dari keadaan observasi free situation dan manipulate situation. Observasi menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan lengkap dengan faktor yang telah diatur berdasarkan kategori dan masalah yang hendak diobservasi. Observasi non-sistematis merupakan observasi yang dilakukan tanpa rencana terstruktur sehingga observer dapat menangkap apa saja yang akan diamati. Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan suatu data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden agar mendapat informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang akan diteliti. Peneliti ini sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Studi pustaka
atau studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis non-ilmiah. Suatu studi pustaka membutuhkan waktu yang lumayan lama karena penulis perlu mempelajari beberapa referensi sehingga bisa menyita banyak waktu dan tenaga yang tentu perlu dilakukan oleh pihak peneliti. Selanjutnya adalah model pengembangan, menjelaskan tentang model pengembangan jaringan komputer dengan keamanan sistem dengan menggunakan pendekatan Network Development Lifecycle atau NDLC, Generative Artificial Intelligence atau GenAI. Untuk Artificial Intelligence, Machine Learning, Sistem Pakar, Natural Language Processing, ada prototype untuk Internet of Things atau IoT, beserta metode yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian. NDLC di sini ada analisis, design, simulation, prototyping, implementation, monitoring, dan juga manajemen. Selanjutnya di sini ada FAPT, di mana di sini ada Life Cycle Vulnerability Assessment dan Penetration Testing yang terdiri dari Define Scope, Information Gathering, Vulnerability Assessment, Risk Analysis, Penetration Testing, FAPT Report Review, Fix Finding, Repenetration Testing, Final Review, dan Close Finding. Selanjutnya adalah ada generative AI, ada problem definition, data investigation, data preparation, development, evaluation, deployment, dan juga monitoring dan improvement. Lalu ada model prototype, ada communication, quick plan, modeling, quick design, construction of prototype, deployment, delivery, and feedback. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan tentang kerangka berpikir kesisteman untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, termasuk menguraikan objek penelitian untuk melengkapi kerangka pemikiran peneliti dapat menyajikan dalam bentuk diagram alur pikir penelitian. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.